Oke, jadi udah rusak dari dulu anaknya gitu. Ya justru saya niat pengen agar anaknya itu jadi orang baik. Bener. Jalin hubungan sama saya, bisa berubah dengan baik. Anaknya yang dulu nggak pernah sholat, sekarang jadi sering sholat. Maksudnya. Justru kamu tuh yang bikin begitu? Iya, maksudnya. Malah orang tuanya mereka ngira saya ngerusakin anaknya dia. Gara-gara dia nemuin di kamar anaknya dia ada bekas pesisiran gitu maksudnya. Padahal boro-boro saya nyentuhin anaknya dia maksudnya. Gak pernah nyentuh anaknya sama sekali? Saya gak pernah nyentuh sama sekali maksudnya. Oh, tapi dia anak yang menghargai wanita. Jadi kalaupun anak orang tuanya menemukan benda-benda itu di kamar anaknya bukan punya lo tuh? Bukan maksudnya. Jadi orang tuanya salah sangka? Bener maksudnya. Oke. Tapi tadi lu juga kayaknya benci sama ibu lo tuh tadi kenapa tuh? Dimarah-marahin. Saya benci sama ibu saya maksudnya. Ibu saya tuh jahat maksudnya. Kamu ngomong begitu sama mama? Ibu, saya mau tanya, sebelum saya tanya sama dia, apa yang membuat ibu tuh atau anak ibu benci banget sama ibu? Saya nggak tahu, Mas. Bener nggak tahu? Iya. Padahal saya sangat sayang sama anak saya. Oke, saya tanya sama Teddy deh, kenapa Teddy? Ibu saya tuh jahat banget. Saya sempat diikat sama ibu saya dikurung sama ibu saya. Itu nggak benar, Mas. Apa yang diomongin tadi itu benar bohong. Benar kata dia? Enggak, nggak benar. Dan ibu saya itu udah nyelingkuhin papa saya maksudnya. Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh. Ini nggak benar ibunya begini. Tapi jangan main. Kurang apa saya? Pak, ya udah Pak. Anak kamu tuh udah waras. Kamu yang nggak waras. Ya udah. Udah. Terus habis itu apa lagi? Waktu SMA, saya pernah dipaksa ngelayanin mama saya. Kamu aja kamu. Bejat banget kamu ya. Anak asal sendirian kamu begitu. Bohong. Awas tadi. Kamu yang salah. Kamu mau pukul dia. Udah. Kamu yang salah kok. Udah. Anak kamu tuh udah gak waras. Gak mungkin. Udah, oke. Maksudnya Udah gak benar ini ibu begini, Kang. Maksudnya gimana? Lu disuruh ngapain? Saya dipaksa untuk layani mama tiri saya maksudnya. Bohong. Benar. Kamu benar. Ini gak benar ibu begini nih. Ngapain yang sendiri kamu mesti begitu? Udah. Kamu jangan ngomong sembarangan tadi ya. Oke. Nah, sekarang intinya adalah ya, kamu mau tapi? Saya nggak mau maksudnya. Tapi saya dipaksa sama mama tiri saya maksudnya. Bohong itu. Dasar. Kamu udah gak benar kamu. Dasar. Apa anak sendiri aja kamu begitu? Bapak. Udah ngapa saya? Kamu saya pukul kamu. Papa sama anak sama. Ini ibu gak waras ya. Gila dia. Kamu. Ibu gak benar itu kan? Oke. Jadi itu juga maksudnya yang bikin saya trauma sama perempuan maksudnya. Jadi istri bapak itu mama tirinya dia? Iya. Oke, sadarin. Oke, tadi saya kembalikan seperti semula pada jam ketiga, kembali dalam keadaan normal kamu seutuhnya, lebih sehat lebih semangat dari sebelumnya. Pertahankan posisi napasnya, kayak semakin nyaman dan lebih tenang. 1, 2, dan Jadi benar tadi yang kamu ngomongin tadi? Dia nggak tahu Pak, dia baru sadar Pak. Oke. Sampai keringetan begini kenapa Bi ya? jadi kan punya luka batin tadi ditanyain. Oh, luka batinnya. Trauma tadi. Oke, orang makeup dong. Touch up lagi nih, keringetan soalnya. Ria. Ria. Maksudnya? Maksudnya apaan sih? Ini Ria maksudnya. Maksudnya tolong maksudnya. Ria ini kamu kan? Bukan. Orang makeup. Ria. Aku mau Ria. Ria jangan tinggalin aku.
Mas Uya ini Ria, Mas Uya. Bukan Ria. Bukan Ria. Mirip mungkin mukanya. Erika itu dari Ines. Pak, Bukan. itu Ria, Pak. Bukan Ria itu. Mirip kayaknya Mas Uya. Bukan. Ria. Mas Uya, ini Ria semua, Mas Uya. Yang mana namanya Ria? Ria, Mas Uya. Ria, Mas Uya. Enggak, bukan Ria. Teddy bukan Teddy. Bukan Ria mereka. Bukan Ria. Jelas banget gue bukan Ria. Ria, Bukan. kamu Ria kan? Halo lo, gue bukan Ria. Lu ngapain sih tadi pegang-pegang gue? Maksudnya apa lu? Jelas lu. Oke. Pakai meluk gue segala. Oke, ini Ria menurut lo? Bener, Mas Uya. Hah? Gue bukan Ria. Apaan sih lu gak Kamu jelas? jangan tinggalin aku. Apa sih? Ini bener Ria, Mas Uya. Pegang-pegang deh. Bukan. Oke, enggak, biarin aja. Ria, Mas Uya. Ini Ria, Mas Uya. Apa sih salah orang enggak? Bukan. Ria, Bukan. kamu jangan tinggalin aku, Ria. Pak, Bukan. ini Ria, Pak. Bukan Ria ini. Bener, Pak. Bukan. Ini Ria, Pak. Bener. Bukan. Oh ya. Ria. Bukan. Dia setiap melihat ada perempuan yang rambutnya agak panjang dipikir Ria. Gila emang halus. Termasuk makeup tadi juga. Itu Rido, Edo dikacang Ria juga. Gimana? Apa yang Rigor lihat nih? Saya di sini lihat ada kejanggalan, ada keanehan. Coba kamu maju ke depan. Saya ngerasakan energinya itu kayak takut. Boleh saya minta krem sakti saya? Krem sakti. Iya, Mas Uya. Oh, ini nih. Tools yang Aku digunakan. ingin kamu maju ke depan. Boleh kamu lepas kacamatamu? Kok merah? Biasanya ini pink. Berarti dia bermasalah, Mas Uya. Di matanya aku melihat api amarah yang dulu pernah membara. Dan api asmara itu semakin hangat bagai kenangan yang pertama. Ini kayaknya dari efek, disebutnya tuh efek bola salju. Bola salju, snowball. Iya, betul. Jadi ketika ada Snowball ya? Iya, betul. Ada trauma dan luka batin dulu, itu akibatnya akan seperti ini. Jadi selalu mengulang-ulang trauma ataupun luka batin di masa lalunya. Sekarang dan ini harus dirilis emosi Dirilis emosi. di ruang emosi. Oh, di ruang emosi. Kayaknya perlu emang dilakukan segera, Bi. Ini kayaknya udah benar-benar stadium 6 nih kayaknya nih. Oke, kita ke ruang emosi. Pegang Pak. Kita ke ruang emosi. Udah semakin kacau. Wah, apa nih? Ada Ria, ada Mama Tiri. Dan ada masa lalu di belakang, Mas Uya. Dan ada masa lalu di belakang. Oh, di belakang masa lalu. Oke, tadi di belakang kamu, di sebelah kiri dan sebelah kanan kamu, bahkan di belakang kamu ada 2 manekin dan 1 benda yang kita sebut adalah masa lalu. Masa lalu kamu ataupun perasaan emosi, marah, rasa sakit hati ataupun rasa-rasa yang lain yang kamu rasakan itu adalah hal buruk di masa lalu kamu. Oke, saya berikan stick bisbol ini untuk menghancurkan ini ya stick bisbol. Oh, stick baseball. Dan ini saya ibaratkan ini bukan orang ya, tapi berupa muatan emosi. Oh, cuman dalam perumpamaannya Perumpamaan. bentukannya orang biar langsung masuk ke energi Ya, rilis pikiran emosi. dia ya. Iya, Oke. benar. Sekarang fokus dulu. Oke, pegang sticknya yang keras. Oke, saya bantu rilis, pegang sticknya. Fokus dulu. Oke, gunakan 2 tangan.
Apapun yang kamu rasakan, munculkan segala sesuatu yang kamu rasakan di masa lalu, rasa dendam, sakit hati, ataupun trauma yang kamu munculkan sekarang. Pada hitungan ketiga, kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan untuk merilis emosi kamu biar kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa menjalani kehidupan kamu di masa sekarang dan di masa depan nanti. Oke, 1, 2, dan 3. Ria, aku tuh sayang sama kamu, Ria. Oh, dia meluapkan emosinya dulu, Bi. Nggak apa-apa nih, Bi, ya? Tapi kenapa kamu tega ninggalin aku, Ria? Fokus dulu, atur nafasnya. Tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, atur nafas. Biarkan apa yang kamu rasakan ini adalah bagian rilis emosi yang kamu luapkan dan kamu hilangkan. Oke, terhadap orang-orang yang memang pernah kamu dirasakan rasa sakit hati ini. Sekarang kamu beralih ke sebelah manekin yang dimana itu adalah perumpamaan emosi kamu dan energi di masa lalu kamu. Fokus dengan apapun yang kamu hadapi dan ibaratkan itu adalah emosi kamu di masa lalu, rasa dendam, rasa sakit hati terhadap mama tiri kamu. Fokus terhadap energinya, munculkan energinya, rasa sakit hati, dendam, dan apapun yang kamu rasakan di masa lalu yang membuat kamu lebih trauma dari sebelumnya. Pada hitungan 3, 1, 2, dan 3. Aku benci sama mama. Oke, atur nafasnya. Oke, Bapak tenangin. Oke, nyaman. Bapak boleh ke pinggir lagi. Kita bereskan sisa-sisa energi negatif. Ini masa lalu nih apa nggak bisa dihancurin? Oke, kita hancurkan masa lalu. Oke, di belakang kamu ada masa lalu. Oke, masa lalu, biarlah masa lalu dan jangan keungkit lagi di belakang kamu. Oke, dan biarlah itu akan berlalu. Oke, fokus ke masa lalu kamu dan biarkan kamu akses kembali energi-energi yang tersisa, yang tersimpan dalam diri kamu, rasa sakit hati, dendam, apapun yang kamu rasakan sekarang. Biarkan kamu fokus terhadap masa lalu dan kamu rasakan, biarkan itu menjadi masa lalu dan jangan keungkit lagi. Biarkan 1, 2, dan 3. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, jika ada masih sisa-sisa yang terjadi di dalam pikiran kamu, energi yang tersisa, kamu bisa ambil beberapa benda di sekitaran kamu dan kamu hancurkan sisa-sisa energi masa lalu kamu dan biarkan itu menjadi masa lalu kamu. Oke, 1, 2, dan 3. Raketnya bisa terbang. Atur nafasnya. Atur. Ah, dia kenapa nih, Bi? Bapak, Pak, bantuin, Pak. Oke, tenangin Apa, anaknya. Oke, biarkan sosok Bapak yang bisa nenangin anaknya. Teddy, tenang ya. Oke, Udah. tenang lagi, atur nafasnya. Tenang, Teddy. Oke, biarkan kamu berdamai dengan diri kamu sendiri. Dan biarkan kamu berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kamu. Dan biarkan kamu berdamai dengan masa sekarang. Dan biarkan kamu menjadi lebih semangat di masa depan nanti. Dan katakan dalam hati, aku menyayangi diriku seutuhnya. Bukan milikku. Hapus aku dari kenangan masa lalu. Ya, jadi dia udah ini ya, dia sampai kayak istighfar lah ibaratnya ya. Ya. Oke, kita bisa balik ke stage ya. Ya. Oke, dari cewek-cewek yang ada di sini, tadi udah lihat kan Teddy seperti apa? Ada yang masih mau sama Teddy apa enggak? Ada nggak? Mau? Mau Yasin? Oke. Apa ya yang membuat kamu mau sama Teddy itu apa? Teddy itu dari ceritanya dia yang tadi udah dia sampaikan, itu cuma korban di sini. Korban. Iya. Aku pengen biar Teddy tuh nggak ngerasain kayak gini lagi. Jadi kamu mau mendampingi Teddy? Iya benar. Oke, gimana nih? Biar dia turun? Oke, silakan kita kasih kesempatan. Tapi sebentar Mas, aku mau ngambil tisu. Ngambil tisu? Mau ngapain? Bentar Mas. Mau ngambil tisu? Buat apa tisu? Nama siapa, Mbak? Nama aku Fani. Fani. Apa yang membuat kamu melakukan ini nih? Ini agak terkesima saya melihat.
aku ngeliat dari caranya dia menyampaikan gitu, dari backgroundnya dia juga yang tadi dia udah kasih tahu. Iya. Di sini kan cuma korban, aku tuh pengen ngedampingin dia terus, Mas. Ya aku nggak tahu kenapa aku tuh udah terpesona dari pandangan pertama tadi. Terpesona dari pandangan pertama? Oh, maaf, kamu siapa? Hah? Ya ini orang yang justru mau mendampingi kamu. Oh, gitu ya Mas. Maaf, tadi saya blank. Oh, blank, oh masih ini kali ya. Ya, nggak apa-apa. Artinya Fani mau nerima Teddy. Teddy mau juga sama Fani? Oh, saya mau. Mau? Mau. Wah. Ini luar biasa nih ya kan? Ini cinta yang sejati nih. Hah? Apa-apaan kamu? Nanti kamu terulang lagi seperti kita. Nggak ada, Pak. Ya, pokoknya Karena saya mau nggak keluar dari sini. Ya, pokoknya saya nggak setuju kalau kamu berhubungan sama dia. Kamu ngapain ngelangin dia? Kamu udah rusakin masa depan dia. Kamu udah rusakin keluarga saya. Mendingan kamu pergi dari sini. Pergi. Udah telepon lagi. Kamu pikir kamu laki-laki benar? Saya tuh sama kamu cuma butuh uangnya aja. Kamu aja. Pak, justru saya tertarik buat ibu ini direlaksasi, Bi. Enggak, Mas. Ya udah sekarang ibu di sini dulu, Bu. Ya. Apa? Udah. Udah ikut aja. Oke. Ya, silakan. Ibu nyender, Bu. Sekarang Ibu atur nafasnya dulu. Tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Semakin nyaman dan semakin rileks. Dan pada hitungan ketiga, ketika Ibu melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ini, oke, rasakan gelombang relaksasi tersebut menjalar ke seluruh tubuh Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ikutin gerakan jamnya, lebih nyaman, lebih rileks dan lebih tenang tersebut. Dan apapun yang terjadi dalam kondisi relaksasi ini, biarkan dan siapapun yang bertanya sama Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Ibu apa sebetulnya yang membuat Ibu jadi seperti ini, Bu? Saya emang punya ambisi untuk menghancurin keluarga suami saya. Kenapa, Bu? Saya sakit hati, Mas Uya. Sama siapa? Saya sebenarnya sakit hati sama ibu kandungnya Teddy, walaupun dia kakak saya sendiri. Oh, oke. Kenapa, Bu, sakit hatinya? Karena dari dulu ibunya Teddy selalu mendapat perhatian lebih dari keluarga. Bener-bener kamu ya? Kamu ngancurin keluarga saya ya? Terus, habis itu, Bu? Makanya saya atur rencana dan fitnah ibunya Teddy, biar dia diusir dan berpisah sama ayahnya Teddy. Tiga banget kamu ya? Kamu udah ngancurin mama kandung dia ya? Oh, jadi Bapak dulu menikah sama saudara dia sendiri? Iya, ini istri saya ini adiknya ini. Terus Bapak berpisah dulu kenapa? Ya ini gara-gara kelakuan dia. Mungkin gara-gara dia ini fitnah. Apa bilang apa dia dulu? Ya dia bilang istri saya itu selingkuh sama tukang galon yang dekat pertigaan rumah saya itu. Gitu, oh makanya Bapak ceraiin. Nah terus ya, abis itu berpisah atau bercerai tuh? Setelah ayahnya Teddy bercerai dengan kakak saya mendekati ayahnya Teddy dan akhirnya kami menikah. Padahal kakak kandung sendiri ya. Ibu segitu dendamnya sama kakak kandung ibu sendiri? Saya masih dendam, Mas, sama ibunya Teddy. Saya mau hancurin keluarganya, makanya saya Teddy. Udah. Ibu nggak benar ini. Iya tahu. Ya, udah. Albi, sadarin. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Tega
banget kamu. Kamu udah hancurin keluarga saya. Kamu udah hancurkan masa depan Teddy. Mulai saat ini kamu saya cerai. Cerai. Yang penting, bapak sama anak itu gak waras. Udah pergi kamu. Mas Buya. Keluarga saya udah hancur, Mas Buya. Udah, Pak. Teddy. Udah, Bapak bangun. Anak saya udah hancur masa depannya, Mas Buya. Udah, yang penting Pak, yang penting anak Bapak sekarang dapat jodoh nih. Traumanya hilang, udah nanti Bapak bisa perbaiki hidup Bapak, ya. Tapi saya ngerasain ada yang nggak beres ini, Mas Buya. Tapi saya tidak akan ungkapin di sini daripada nanti semua tambah rusak. Fanny, lo bener nggak suka sama Teddy? Iya mau sih. Iya aku mau sama Oke, Tigor. Apa yang Tigor lihat dengan Fanny ini? Fanny, aku tadi melihat Fanny itu ketika dia mendengar tentang Teddy, saya juga merasakan bahwa Fanny ini memiliki trauma yang sama seperti Teddy. Oh, itu mungkin yang disampaikan sama Tigor tadi ya? Iya, Mas Buya. Coba kalian gandeng tangan semua. Kita gandengan kan? Ayo kita maju dulu. Kira-kira nih hubungan Fanny sama Teddy ini bisa berjalan dengan mulus apa enggak nih? Saya merasakan Fanny ini sangat tulus sekali karena Fanny punya trauma yang sama dengan Teddy. Fanny kenapa tuh? Dia tiba-tiba nangis kenapa? Iya bener Mas, hidup saya tuh hancur sama kayak apa yang Teddy rasain. Aku juga punya trauma sama bapak tiri aku yang kejam juga, Mas. Waktu kecilnya juga paksa aku buat dia, ayah tiri aku. Terus kalau nggak mau? Aku takut, Mas, aku diancam sama ayah. Aku takut dibunuh kalau nggak nurut sama dia. Aku juga trauma jadinya sama laki-laki. Tapi karena takut terjerumus ke arah yang tidak benar, dia berusaha cari laki yang baik buat aku, yang menerima apa adanya. Dan aku melihat hal itu di Teddy. Jadi mau nggak kamu nikahin aku, jadi suami aku? Bapak setuju nggak nih Pak? Saya setuju, Mas Buya. Ya sudahlah, artinya kita apa ya, dari dibalik trauma yang sangat menyeramkan mungkin buat Teddy dan juga buat Mbak Fanny, ya mereka berdamai dengan masa lalu mereka dan menariknya mereka punya trauma yang sama. Mereka bertemu, mudah-mudahan ini bisa jadi satu kekuatan buat diri mereka untuk memperbaiki kehidupan masa lalunya. Seperti kata Arbi tadi, masa lalu biarlah jadi masa lalu. Jangan kau ungkit dan jangan ingatkan lagi.